Halo, selamat datang di mata kuliah Manajemen Public Relation. Nah, sudah berolahragakah hari ini teman-teman semua? Di masa pandemi, olahraga penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita, sekaligus untuk menjaga imunitas tubuh kita. Tadi seperti yang teman-teman lihat, saya bermain basket. Apa pula nih hubungannya dengan perkuliahan kita hari ini? Basket sama halnya dengan PR, sama-sama membutuhkan strategi dan taktik untuk mencapai tujuan. Nah, di perkuliahan ini kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana strategi dan taktik dalam praktik PR. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita belajar terlebih dahulu tentang sejarah dan titik awal kemunculan PR. Nah, saya habis olahraga, saya ingin berganti dulu, ingin terlihat segar di hadapan teman-teman semua. Nantikan materi berikutnya dan tunggu ya. Halo, nah saya sudah selesai bersih-bersih setelah berolahraga tadi dan saya siap untuk belajar bersama teman-teman semua. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang sejarah dan titik awal kemunculan PR. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, untuk apa sih kita penting harus mengetahui sejarah perkembangan suatu profesi, suatu keilmuan, dan lain sebagainya. Tapi bagi saya, sejarah itu penting untuk kita ketahui agar kita bisa belajar dari masa lalu, sekaligus kita bisa memprediksi masa depan kita. Untuk itu, kali ini saya akan mulai dulu materi Manajemen Public Relation dengan sejarah kemunculan profesi PR ini menjadi sebuah profesi dan menjadi sebuah cabang ilmu. Ada beberapa topik yang akan kita bahas dalam sejarah awal kemunculan PR. Yang pertama, nanti saya akan membahas tentang titik awal kemunculannya seperti apa. Yang kedua, nanti saya akan membahas apa itu Declaration of Principle PR. Dan yang ketiga, bagaimana perkembangan PR di Indonesia maupun di dunia secara umumnya. Dalam mempelajari tentang sejarah dan titik awal kemunculan PR, ada beberapa pertanyaan yang seringkali muncul di dalam benak kita. Sebenarnya, siapa sih yang pertama kali mempraktikkan PR? Dan kapan dimulai praktik PR tersebut? Dan kemudian, apa pentingnya untuk kita harus mengetahui sejarah kemunculan PR? Sehingga apakah itu nanti akan mempengaruhi kerja kita? Atau sebaliknya, justru akan membantu pekerjaan kita jika kita bisa memahami sejarah kemunculan public relation. Mengapa kita perlu memahami sejarah PR? Sebenarnya kalau kita ingat dan kita baca beberapa literatur, tidak ada sejarah PR ini yang tunggal. Dari beragam literatur dan referensi yang nanti akan teman-teman temui, bisa jadi akan berbeda dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Akan tetapi, kita perlu melihat dan berkaca kepada bagaimana praktek ini muncul pertama kali. Amerika Serikat sebagai negara yang kuat pada saat itu memang memulai praktek PR ini dalam bentuk apapun. Meski pada saat kemunculannya bukan sebagai PR namanya, tetapi praktek-praktek yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka membangun komunikasi dengan publiknya disebut sebagai praktek PR. Selain itu, di Amerika juga berkembang tentang penelitian-penelitian PR yang kemudian sedikit banyak berpengaruh pada perkembangan PR di Asia maupun di Eropa. Selain kita perlu memahami sejarah PR, kita juga perlu memahami sejarah PR itu berarti nanti akan membantu kita memahami tentang teori-teori PR, sekaligus juga akan membantu kita untuk memahami bagaimana praktik dan perkembangan PR dari awal hingga di era sekarang. Nah, mungkin bagi sebagian orang menganggap dengan kita memahami sejarah PR, maka kita akan melihat dinamika-dinamika dan perubahan yang terjadi pada praktik PR itu sendiri. Selain itu, era disrupsi saat ini, di mana PR menghadapi perubahan dan tantangan yang luar biasa terkait dengan perubahan konten, terkait dengan perubahan birokrasi, regulasi, bahkan digitalisasi. Nah, sehingga penting bagi kita melihat praktik awal dari kemunculannya hingga saat ini. Apakah praktiknya hanya sekedar mempublikasikan lembaga kepada publik
atau PR justru lebih kuat daripada advertising atau periklanan. Sejarah kemunculan PR itu sendiri seperti saya akan bercerita ya, seperti saya akan bercerita ketika anak saya akan tidur gitu. Saya akan bercerita sedikit sejarah kemunculan PR, bagaimana pada akhir abad ke-19, kemudian muncul pada abad ke-20, hingga sekarang kita sudah memasuki abad ke-21. Saya akan bercerita sedikit bagaimana sejarah kemunculan PR pertama kali. Memang pertama kali kemunculan PR sebagai sebuah praktek maupun sebagai sebuah ilmu, orang belum mengenal istilah public relation, melainkan dikenal sebagai istilah publisis. Nah, pada akhir abad ke-19 ada seorang pemilik sirkus yang bernama Barnum. Dia mempromosikan sirkusnya dengan cara yang tidak biasa. Barnum memiliki slogan atau prinsip pada saat itu, tidak ada cara yang paling buruk dalam publisitas. Menurut Barnum, semua cara boleh-boleh saja dalam rangka mempromosikan sebuah produk ataupun sebuah lembaga. Nah, pada saat itu, sebagai seorang pemilik sirkus, Barnum menggunakan cara-cara untuk mempromosikan sirkusnya dengan cara menyewa penonton bayaran. Penonton bayaran dibuat ramai di dalam sirkusnya, padahal itu bukan orang yang datang untuk mengikuti sirkus, melainkan dibayar oleh Barnum. Tetapi kemudian terpaan media dan publikasi media menganggap seolah-olah sirkus itu ramai, dan ada satu hal lagi, Barnum membuat sebuah kontroversi dengan mengatakan salah seorang penonton sirkusnya adalah mantan perawat George Washington yang berumur 160 tahun. Padahal hingga meninggalnya si penonton bayaran ini usianya tidak lebih dari 80 tahun. Memang pada saat itu Barnum kemudian mendapat terjangan yang luar biasa dari media, kemudian mendapat kritikan yang besar dari media. Tapi bagi Barnum tidak ada yang salah dalam publikasi, semua sah-sah saja. Itu pada akhir abad ke-19. Dari kasus yang tadi kita contohkan tentang seorang pemilik sirkus yang bernama Barnum, dia tidak merasa ada yang salah dengan cara mempromosikan sirkusnya, melainkan ya ini hal yang sah-sah saja terjadi dalam rangka mempromosikan suatu produk. Maka kemudian kita beralih ke awal abad ke-20. Merujuk kepada abad ke-20 terjadi industri besar-besaran di Amerika, baik itu industri batubara, industri otomotif, maupun industri transportasi dan lain sebagainya. Otomotif dan transportasi ya beda-beda dikit lah ya. Nah, pada saat itu pengusaha dan pengelola bisnis ini memang dikontrol kuat oleh negara, dan biasanya mereka juga memiliki akses yang besar kepada pemerintahan. Sehingga apapun praktek bisnis yang mereka lakukan pada saat itu, mereka tidak pernah mengkhawatirkan akan terjadi penurunan pendapatan dan lain sebagainya, karena mereka memiliki akses yang cukup dekat dengan pemerintah pada saat itu. Atau dengan kata lain, ada apa istilahnya, nepotisme dan lain sebagainya. Pada saat itu, praktik komunikasi antara keluarga pengusaha dengan publik itu berada pada fase the public didn't, di mana mereka tidak memiliki ketertarikan dengan publik, mereka tidak memiliki keinginan untuk berelasi dengan publik. Salah seorang pengusaha pada saat itu pernah ditanyakan oleh seorang reporter, ya, pada saat itu pengusaha ini mengalami kerugian yang cukup besar dengan alat transportasi, di mana pengusaha ini memiliki perusahaan kereta api. Nah, nama pengusaha ini kalau saya tidak salah ingat namanya William Vanderbilt. William Vanderbilt ditanya oleh reporter, kenapa Anda tidak meneruskan usaha Anda? Meski usaha ini merugi, tetapi usaha ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bayangkan jika kereta api harus tutup, bagaimana transportasi masyarakat? Nah, Vanderbilt pada saat itu menjawab, saya tidak peduli dengan publik. Apa pedulinya publik dengan perusahaan saya? Yang penting bagi publik adalah harga tiket yang murah. Hanya itu, selebihnya tidak ada keinginan dari publik untuk mengetahui lebih jauh tentang perusahaan saya. Jadi bagi dia, publik itu adalah sesuatu yang pasif, yang paling penting jika kita berikan harga murah, itulah publik. Sentimen yang dilakukan oleh Vanderbilt ini merupakan sentimen yang paling banyak kita temui akhir-akhir ini pada direktur eksekutif, misalnya pada sebuah perusahaan. Bagi mereka, perusahaan adalah perusahaan komersil, bukan lagi perusahaan sosial yang harus punya tanggung jawab kepada publiknya. Sehingga pada saat itu tidak heran beberapa perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga mereka cenderung menggunakan pers sebagai agen-agen mereka untuk menguatkan publikasi di media.
bukan melibatkan praktisi profesional, melainkan menyewa agen-agen surat kabar dan reporter agar mereka membuat berita-berita yang bagus di surat kabar mereka. Puncak dari fenomena The Public Beacon ini terjadi pada tahun 1902, di mana pada saat itu terjadi pemberitaan besar-besaran pada sebuah perusahaan di Amerika Serikat yang pada saat itu perusahaan ini kalau tidak salah terjadi pemogokan tenaga kerja yang cukup besar dan menewaskan banyak orang pada saat itu, sehingga rame-rame pada saat itu media kemudian melakukan demonstrasi kepada perusahaan tersebut. Yang menarik, demonstrasi yang terjadi besar-besaran dengan pemilik bisnis dan pemilik media ini menunjukkan fenomena di mana terjadinya titik terendah hubungan bisnis dengan media, sehingga pada tahun 1904 kalau tidak salah ada salah seorang reporter atau wartawan di Amerika menawarkan beberapa solusi untuk memperbaiki hubungan antara bisnis dan media tersebut. Fenomena itu kemudian menghadirkan seorang sosok reporter yang menawarkan model komunikasi baru antara pemilik bisnis dengan media. Orang ini bernama Ivy Lee, di mana pada akhirnya Ivy Lee inilah yang nanti kita kenal sebagai founding father PR. Lee sangat bersimpati dengan persoalan yang terjadi antara perusahaan dengan media, di mana Lee kemudian menawarkan beberapa gagasan jika ingin memperbaiki hubungan antara lembaga atau perusahaan dengan media, maka ada beberapa gagasan yang dia tawarkan. Yang pertama, gagasan yang ditawarkannya adalah perusahaan harus berani berbicara apa adanya kepada media. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dan terbuka dan menjelaskan secara lugas dan tegas apapun persoalan yang terjadi di dalam perusahaan. Yang kedua, Lee juga menawarkan ketika perusahaan ingin diberikan semacam penyeimbang atau orang lain yang akan memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah, maka orang ini harus ditempatkan pada posisi top manajemen. Gagasan yang disampaikan oleh Lee tadi bagi sebagian perusahaan itu dianggap naif ya, karena bagaimana mungkin menempatkan orang baru di dalam struktur top manajemen, dan bagaimana mungkin juga ketika kita berada pada fase tidak mempedulikan publik, tetapi kita harus terbuka secara tegas dan secara lugas kepada media agar informasi itu tersampaikan kepada publik. Klien pertama Lee adalah perusahaan transportasi Pennsylvania Railroad, di mana perusahaan ini mengalami krisis setelah adanya tragedi kecelakaan yang menewaskan 50 orang. Nah, pada saat itu perusahaan ini memang terkenal adalah perusahaan yang tidak suka berbicara dengan publik, tidak suka berbicara dengan media. Karena bagi mereka dengan berbicara dengan media atau berbicara dengan publik itu menunjukkan kelemahan lembaga atau kelemahan perusahaan. Sehingga bagi mereka menutupi itu adalah jalan yang terbaik. Tetapi tidak oleh Lee. Ketika Lee diminta sebagai fasilitator komunikasi untuk menyelesaikan persoalan krisis tersebut, maka Lee menawarkan gagasan-gagasan tersebut. Lee mengatakan kepada top manajemen bahwasanya kita harus terbuka kepada media, kemudian kita harus bicara jujur kepada media atas apa yang terjadi, dan yang paling penting adalah bagaimana dia sebagai fasilitator komunikasi harus ditempatkan di level top manajemen. Bukan karena tidak ada alasan ya Lee mengatakan dia harus berada di level top manajemen. Ini lebih pada memudahkan aktivitas-aktivitas atau pekerjaan Lee ketika harus berhubungan dengan media ataupun dengan publik. Nah, peristiwa inilah yang kemudian menjadi penanda press release pertama kali menjadi sebagai salah satu pekerjaan seorang public relation. Untuk memperjelas pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh Lee dalam mengatasi krisis perusahaan ini, maka Lee mengirimkan deklarasi of principle kepada media, di mana di dalam deklarasi itu disampaikan bahwa PR ini bukanlah praktik biro pers rahasia. Jadi bukan agen, bukan mata-mata, dan lain sebagainya. Kedua, Lee juga menekankan bahwa PR bukan agen iklan, tetapi PR ini adalah bagian atau penyeimbang komunikasi antara publik dengan perusahaan dan sebaliknya, atau hubungan timbal balik antara perusahaan dengan publiknya. Yang ketiga, Lee juga menyebutkan PR menginformasikan sesuatu yang akurat, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya terbuka, semuanya jelas, dan disampaikan secara tegas dan lugas. Dan yang terakhir dari Declaration of Principle ini adalah bahwa semua yang dilakukan oleh perusahaan itu berada dalam pengawasan publik.
Nah, sehingga deklarasi inilah yang kemudian bagi sebagian literatur disebutkan sebagai definisi dari public relation. Nah, demikian tadi sejarah bagaimana founding father PR memulai praktik PR pada tahun 1904. Nah, berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh Lee, Edward Bernays juga dianggap sebagai bapaknya PR begitu ya, juga memiliki praktik PR yang agak berbeda sedikit dengan Lee. Jika Lee tadi lebih memfokuskan pada keterbukaan, pada kejelasan dan lain sebagainya, tetapi Barney justru menekankan kepada teknik propaganda. Nah, praktik PR pertama kali yang dilakukan oleh Barney itu terjadi pada tahun 1916, di mana Barney mencoba untuk membantu para kelompok-kelompok yang mengusung tema-tema kesetaraan gender. Di sana Barney kemudian menekankan teknik-teknik propaganda untuk mempengaruhi orang lain. Nah, sehingga mereka berdua ini dikenal sebagai founding father-nya PR. Nah, bahkan di beberapa literatur saya pernah membaca, meski ini juga harus dibuktikan juga kebenarannya, Lee dan Bernays pernah mengatakan, jika kita meninggal atau kita mati, maka mati pula lah ilmu PR tersebut. Nah, untuk pernyataan ini pun kita perlu mengecek kebenarannya, apakah mungkin hingga saat ini PR sudah mati, atau praktik PR pada saat ini sudah berbeda jauh dengan praktik PR yang dibawa oleh founding father-nya ini. Nah, demikian praktik-praktik awal kemunculan PR mulai dari akhir abad ke-19, kemudian berkembang lagi di abad ke-20, dan hingga pada abad sekarang. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari slide yang ada di samping saya ini, bagaimana kemudian perkembangan PR menjadi sebuah ilmu. Kalau tadi kita membicarakan perkembangan PR sebagai sebuah praktek, maka kemudian kita masuk kepada bagaimana PR ini kemudian diakui sebagai sebuah ilmu. Bukan cuma sekedar praktek biasa, tetapi ini adalah ilmu yang berkembang terus-menerus dan mengalami perubahan. Nah, pada abad ke-19 tadi sudah saya sampaikan, dan kemudian kalau kita lihat secara resmi, PR ini dijadikan sebagai mata kuliah pada pendidikan resmi di berbagai perguruan tinggi itu mulai terjadi pada tahun 1945, dan tentunya bukan di Indonesia melainkan di Amerika dan Eropa. Kemudian tahun 1968, publik mulai terbuka mengenai kajian-kajian PR dan mulai tumbuh riset-riset mengenai public relation ini. Dan pada tahun 1979 sudah mulai berkembang lagi, PR ini dijadikan sebagai sebuah bisnis. Maka tidak heran di Amerika dan di Eropa, kantor-kantor PR, agensi PR itu mulai tumbuh dan berkembang. Hanya perbedaannya di Indonesia, agensi-agensi PR ini mulai marak dan menjamur itu di era tahun 1990-an hingga tahun 2000. Bahkan sekarang kalau teman-teman perhatikan sudah mulai banyak gitu ya, aktivis-aktivis PR yang sudah membangun lembaganya sendiri dan kemudian membantu untuk mempropagandakan atau mempublikasikan produk, citra, dan nama baik dari perusahaan. Nah, demikianlah beberapa sejarah dan perkembangan PR ya hingga saat ini. Ketika PR sudah masuk era disrupsi, nanti akan ada pembahasan sendiri mengenai PR di era disrupsi. Saya berharap cerita dan sejarah perkembangan PR yang sudah saya sampaikan ini bisa dipahami oleh teman-teman semua, dan jangan lupa terus membaca beragam literatur karena memang tidak ada sejarah tunggal dari public relation ini. Mungkin di beberapa literatur yang lain teman-teman akan menemukan cerita yang berbeda, bisa saja perkembangannya di Asia akan berbeda dengan di Eropa, dan begitu pun sebaliknya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, kita akan ketemu lagi di materi-materi selanjutnya, dan tetap sehat dan senantiasa membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.